Dan selanjutnya untuk eee, materi selanjutnya yaitu mengenai rise, dislokasi, dan fraktur. Nah, untuk yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai rise terlebih dahulu. Nah, jadi rise atau RICE ini merupakan metode pengobatan yang biasanya dilakukan untuk cedera akut, khususnya cedera jaringan lunak, sprain maupun strain dan memar. Nah, metode terapi RICE atau RICE ini dilakukan secepat mungkin setelah atau sesaat setelah terjadinya cedera. Metode ini biasanya dilakukan sendiri di rumah sebelum dibawa ke dokter. Jadi, RICE atau RICE ini merupakan singkatan dari Rest, Ice, Compression, dan Elevation. Jadi untuk yang pertama untuk R atau yaitu merupakan singkatan dari rest atau resting ini sendiri, yang berarti bahwa dimana ketika terjadinya cedera atau luka tersebut, kita perlu melakukan pengistirahatan atau mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera. Nah, tujuannya adalah untuk mencegah cedera lebih lanjut dan membantu proses dari penyembuhan luka. Nah, selanjutnya untuk yang kedua atau I, yaitu merupakan singkatan dari ICE, ini adalah tindakan untuk memberikan efek dingin untuk membantu menurunkan suhu di sekitar jaringan yang mengalami cedera dengan cara mengoleskan atau menekan-nekan secara perlahan tetapi hanya ditaruh-taruh biasa. Jadi maksud dari ice ini adalah memang menaruhkan bukan gumpalan dari ice tapi sebuah es batu yang sudah menjadi serpian-serpian es batu atau yang sudah dihancurkan terlebih dahulu. Jadi bukan sebuah gumpalan es batu atau es batu yang besar, tetapi es batunya tersebut terlebih dahulu dihaluskan atau dijadikan serpian-serpian terlebih dahulu. Kemudian dioles-oleskan di sekitar tempat cedera terjadi. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada elevasi atau elevation. Untuk elevasi ini sendiri yaitu meninggikan bagian yang mengalami cedera melebihi ketinggian jantung sehingga dapat membantu mendorong cairan keluar dari daerah pembengkakan. Nah, jadi rise ini merupakan singkatan dari R-nya itu rest, resting yaitu mengistirahatkan atau menenangkan luka ya atau cedera tersebut. Kemudian yang kedua ada ice atau tindakan untuk memberikan atau mengoleskan serpihan es batu di atas luka atau tempat terjadinya cedera tersebut. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir ada elevasi atau meninggikan bagian cedera tersebut. Mohon maaf, jadi setelah menaruh serpihan es batu tadi, kemudian dilanjutkan setelah itu compression atau penekanan, di mana pada compression ini dilakukan pemberian penekanan kepada jaringan yang mengalami cedera. Jadi setelah dilakukannya pengolesan atau memberikan efek dingin dari serpihan-serpihan es batu tadi diletak di tempat cedera tadi, kemudian dilanjutkan untuk melakukan compression atau penekanan. Penekanan ini dilakukan pada jaringan yang mengalami cedera, hanya perlahan saja. Nah, jadi setelah melakukan penekanan baru kita melakukan E atau elevasi. Nah, di mana untuk elevasi ini yaitu meletakkan atau meninggikan bagian yang mengalami cedera tersebut melebihi ketinggian jantung, sehingga dapat mendorong cairan keluar dari daerah pembengkakan. Selanjutnya itu ada dislokasi. Nah,
Nah, jadi dislokasi ini adalah kondisi ketika tulang tulang tersebut keluar atau bergeser dari posisi normalnya pada sendi. Nah, semua persendian yang ada di tubuh ini dapat mengalami dislokasi, terutama saat terjadi benturan akibat kecelakaan berkendara atau terjatuh ketika berolahraga atau kejadian-kejadian yang lainnya. Untuk gejala dari dislokasi ini sendiri adalah terjadinya rasa sakit atau terasa sakit dan nyeri pada sendi yang cedera. Sendinya bengkak dan memar. Kemudian bagian sendi yang cedera ini akan menjadi kemerahan atau menghitam atau bahkan menghitam. Kemudian selanjutnya bentuk sendi ini menjadi tidak normal. Nah, terjadi juga sakit ketika bergerak dan mati rasa di bagian sendi yang cedera. Selanjutnya untuk pengobatan dari dislokasi ini sendiri dapat menggunakan beberapa obat-obatan yang diresepkan oleh dokter seperti pereda nyeri itu ada ibuprofen atau naxprofen. Ini fungsinya untuk mengurangi rasa nyeri dan peradangan yang timbul akibat dislokasi. Nah, selain itu terdapat perawatan medis dan perawatan mandiri. Selanjutnya untuk fraktur. Fraktur ini atau patah tulang ini adalah kondisi ketika tulang menjadi patah, retak, atau pecah sehingga mengubah bentuk tulang. Kondisi ini bisa terjadi karena adanya tekanan kuat pada tulang atau karena kondisi tulang yang melemah seperti halnya osteoporosis. Nah, ini merupakan gambar dari beberapa bentuk dari terjadinya patah tulang. Nah, jadi secara umum untuk patah tulang ini terbagi menjadi dua secara umumnya. Ada fraktur terbuka dan fraktur tertutup. Untuk fraktur terbuka ini adalah patah tulang yang merupakan kasus patah tulang yang disertai dengan luka pada kulit di permukaan daerah kulit yang patah. Selanjutnya untuk fraktur tertutup, ini adalah patah tulang yang tidak menimbulkan luka pada kulit di sekitar lokasi patah tulang. Jadi ini merupakan penanganan dari patah tulang. Dapat, ya, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.